حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Sadaqallahu aladzim. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai majelis ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, dua halaman yang ada di hadapan hadirin sekalian itu bagian dari buku yang saya tulis, yang judulnya itu tertulis di atas, Growing with Unlimited Power, tumbuh dengan kekuatan tanpa batas. Dan ini adalah salah satu isinya. Buku saya ini simple dan buku saku. Nah, tulisan 5 hal dasar yang akan memuliakan hidup kita ini adalah penjelasan atau elaborasi lebih detail dari apa yang disampaikan oleh Imam Tabari ketika beliau menjelaskan surat ketiga ayat 79. Jadi di dalam surat ketiga ayat 79 tadi yang saya kutipkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terjemahannya, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan kamu mempelajarinya. 5 hal yang saya bahasakan dengan bahasa seperti itu adalah 5 ciri yang menandai orang Rabbani. Rabbani itu kalau terjemahan biasa, sebagaimana dimaksud dalam surat ketiga ayat 79 adalah seorang yang semakin sempurna ilmu dan pengabdiannya atau takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surat ketiga ayat 79 itu akan menjadi sempurna ilmu dan takwa kita itu kalau kita tetap mempelajari, karena kita mengajarkan kitab suci dan kita tetap mempelajarinya, jemaah. Saya membaca penjelasan beliau ini tentang 5 ciri atau 5 hal yang harusnya dimiliki oleh seorang yang semakin berilmu dan bertakwa itu, merenung, jamaah sekalian. Lalu saya kemudian merasa bahwa 5 hal yang beliau tuliskan itu sangat relevan bagi kita semuanya di sepanjang waktu, jamaah sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari yang kebenaran ya. Dalam bahasa beliau yang asli adalah orang yang Rabbani itu orang yang semakin sempurna ilmu dan takwanya itu adalah orang yang mengerti agama ini dengan baik, mengerti kebenaran dengan baik, kemudian melaksanakannya dan memperjuangkannya, jamaah. Tapi saya ingin mengajak sekalian merenungkan apa yang saya tulis. Jika kita dibuat muak dengan semua ketidakjujuran, jamaah. Jadi soal ketidakjujuran ini di bidang apapun tentu tidak boleh membuat kita ikut-ikutan tidak jujur, jemaah. Itu penting. Sedominan apapun yang tidak jujur, mestinya kita tetap bertahan dengan kejujuran. Karena nanti di bagian berikutnya ada ilmu dan keahlian ya.
dalam hal apapun. Kemudian yang kedua, dijijikkan oleh kebebasan hidup dan pergaulan yang semakin menginjak-injak kehormatan, tata krama dan aturan. Said Qutb, seorang ulama tafsir dari Mesir itu, ketika menafsirkan surat keempat ayat ke-28, surat keempat ayat 28 itu adalah ayat yang menjelaskan di akhir ayatnya wa khuliqal insana dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau hadirin baca dalam penjelasan beliau itu, beliau menjelaskan soal lemahnya manusia itu dari aspek ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya. Sampai beliau menjelaskan secara sosiologis bagaimana mengerikannya dampak pergaulan bebas yang dijalani oleh pemuda-pemuda Eropa. Bahkan Said Qutb secara tajam menjelaskan di era 60-an, 70-an di sekitar itu, bangsa Prancis bahkan tidak bisa mendapatkan anak-anak muda yang bisa direkrut untuk menjadi tentara mereka. Karena anak-anak mudanya itu bukan hanya lemah secara fisik, tetapi lemah secara mental akibat pergaulan bebas yang luar biasa. Mungkin buat saya dan hadirin sekalian, menyaksikan pergaulan bebas yang luar biasa itu membuat syahwat kita itu terangsang. Tetapi ketahuilah, itu hanya akan melemahkan. Kalau hadirin mau menggarisbawahi kata-kata dijijikkan oleh kebiasaan hidup dan pergaulan, saya ingin mengutipkan kata-katanya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab begini, a'jazun nas man ajaza an siyasati nafsi. Selemah-lemah manusia adalah manusia yang paling lemah dalam mengatur dirinya sendiri. Apa yang paling penting untuk diatur? Beberapa kali di forum ini saya mengatakan yang paling penting untuk diatur adalah kesenangan manusia. Makan, minum, tidur, nonton, berkumpul dengan pasangan kita, dengan anak, pokoknya yang senang-senang. Kalau bisa diatur, kita kuat. Tetapi kalau tidak bisa diatur, kita lemah. Dan kunci pertarungan, peperangan sepanjang sejarah, mau perang di dunia sama itu, mereka yang bisa memiliki tentara, yang memiliki kemampuan mengendalikan diri yang baik, bisa pasti memenangkan peperangan. Saya sudah seminggu ini membaca buku judulnya Sejarah VOC, yang ditulis oleh seorang sarjana sejarah UGM. Jadi kebrutalan VOC itu perusahaan dagang dari Belanda, tetapi sudah mirip negara. Itu yang paling mengerikan ketika mereka mengambil alih Kepulauan Banda di daerah Maluku. Ngeri sekali adiknya. Tapi mereka itu ceroboh. Walaupun sampai akhirnya mereka kemudian menyerang Kepulauan Banda dengan cara yang luar biasa. Mereka masuk ke Banda dengan mengancam agar orang-orang Banda itu menjual buah pala mereka kepada Belanda dengan pongah, dengan ini dan segala macam, sampai akhirnya sekian puluh orang-orang VOC itu berhasil dijebak ke dalam hutan, dibunuh, kemudian sisa pasukannya yang ada di pantai dihabisi oleh orang-orang Banda itu. Tetapi setelah itu Belanda mengerahkan kekuatan jauh lebih besar. Jadi VOC itu adalah lembaga bisnis, perusahaan dagang, tetapi punya kekuatan militer yang sangat luar biasa. Saya mau balik pada ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Athaillah, seorang ulama dari Mesir, menjelaskan tentang yang saya tulis ini, dijijikkan oleh kebiasaan hidup. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi. Pangkal segala kemaksiatan manusia, ya, itu bermula dari kesenangan yang diperturutkan. Atau manusia itu tunduk, dikendalikan oleh kesenangan. Itu perbuatan maksiat. Maksiat itu kan ada dua kan. Orang tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Atau yang kedua, dia justru mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Bermula dari kesenangan-kesenangan yang diperturutkan dan tidak dikendalikan. Misalnya, kita semuanya penyuka bola misalnya. Ya. Kemudian kok kemarin pas tanding sama Arab Saudi sama Irak berbalik menang, misalnya menang ya. Pas drama kemenangannya itu terjadi di menit-menit sholat subuh dan seterusnya. Ya, karena senang bola, sholat subuh ditinggalkan, baru dikerjakan setelah sekian malam itu selesai. Ya. Orang itu kalau kesenangannya itu diperturutkan, bisa dia berbuat dosa.
Dan kesenangan itu dalam agama tidak untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan. Itu penting untuk disadari. Ibadah seluruhnya, sholat, puasa, zakat, infak, plus ibadah-ibadah ini fungsinya membuat manusia punya kendali yang bagus terhadap kesenangan-kesenangan itu. Nah, hadirin, itu saya ingin menggarisbawahi dijijikkan oleh kebiasaan hidup dan pergaulan yang semakin menginjak-injak kehormatan tata krama dan aturan. Atau digeramkan oleh kezaliman kekuasaan yang menjahati kita secara kejam. Hadirin, mungkin hadirin seperti banyak orang. Kita ini paling gampang menyalahkan pemimpin yang tidak adil, yang korup dan segala macam. Tapi saya ingin mengatakan begini. Hadirin mau hidup di zaman siapa? Kalau boleh saya ajukan pilihan setelah Rasulullah, apakah hadirin mau hidup bersama Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali? Kalau mau hidup dengan Abu Bakar, hadirin itu pelit dan tidak suka berinfak, nggak cocok hadirin. Kalau mau hidup sezaman dengan Umar bin Khattab, kalau terlambatan datang ke rapat, mau tambah mengerikan sekali. Kalau mau hidup sezaman dengan Ali bin Abi Thalib, tidak suka baca buku tapi suka baca WA, nggak cocok hadirin. Tapi setiap zaman itu sejak Rasulullah sampai nanti akhir zaman, kita akan selalu menghadapi soal ini. Kezaliman yang akan bertindak. Jadi semestinya kita mulai menggeser persepsi kita bahwa apapun yang ada di depan kita, kezaliman itu tidak boleh membuat kita mundur. Tetapi menyiapkan diri menjadi orang yang bisa berhadapan dengan kezaliman dengan hal-hal yang lain yang kaitannya dengan ilmu dan keahlian yang berikutnya yang mau saya sampaikan. Nah, oleh karenanya saat kita itu berhadapan dengan ketidakjujuran, kemudian pergaulan bebas, atau kalau kita menyebut bidang-bidangnya, bidang pendidikan tidak beres, bidang politik tidak beres, bidang apapun tidak beres, maka kita bukan sekedar rindu pada kebenaran, tetapi kita ingin melaksanakan kebenaran, bahkan ingin memperjuangkan kebenaran. Kalau dalam ungkapan yang simpel dari Umar bin Khattab begini, dalam bentuk doa, Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajri wa ajizis siqati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tidak berdayanya orang-orang baik dan dari dominannya orang-orang yang rusak di tengah-tengah kami. Jadi lewat doa ini Umar mengingatkan kalau jadi orang yang baik benar itu kalau bisa menjadi orang yang baik benar kuat di tengah-tengah kehidupan. Itu penting. Jangan sekali. Nah, tetapi saya ingin kata Imam Tabari, kebenaran saja yang diyakini, dilaksanakan dan diperjuangkan tidak cukup tanpa ilmu dan keahlian. Hadirin, coba nanti di rumah perhatikan surat 27, surat An-Naml. Allah menceritakan kisah Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Syuaib itu memilih menceritakan kisahnya dengan cara yang berbeda. Apa itu? 3 kisah Nabi itu, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan Nabi Syuaib, yang dikisahkan adalah kekuatan yang dibekalkan oleh Allah kepada mereka untuk menghadapi Fir'aun, menghadapi Raja Balkis, dan Syuaib menghadapi itu. Yang Nabi Musa itu dari sejak ayat ke-12 sampai ayat 14, Allah menceritakan Allah membekali Nabi Musa dengan 9 mukjizat, dan 9-9-nya itu ditolak oleh Fir'aun. Mereka padahal meyakini kebenarannya, tetapi mereka sombong dan lalai. Di surat 27 Allah cerita ininya, soal 9 mukjizatnya itu. Ya. Di surat yang sama, surat 27, Allah menceritakan Nabi Sulaiman yang berhadapan dengan Ratu Balkis dengan mengatakan kepada tentaranya siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis. Ada yang mengatakan sebelum kau berdiri, dan yang satunya lagi sebelum matamu Waktu utusan Ratu Balkis datang ke Sulaiman membawa sekian banyak hadiah, Sulaiman mengatakan, engkau kira dengan barang-barang yang kalian bawa dari Yaman Selatan itu, kalian bisa mengalahkan kekayaan yang diberikan Tuhan kepada aku. Pulanglah bawa. Sungguh kekayaan yang diberikan oleh Allah kepadaku jauh lebih banyak. Dan aku akan mendatangi kalian dengan tentara yang tidak bisa kalian lawan. Itu Sulaiman di situ diceritakan. Dan Nabi Syuaib, hadirin sekalian, waktu Allah menceritakan Nabi Syuaib di surat 27, Allah ceritakan tentang 9 orang yang membuat kerusakan di mana Syuaib itu berjauh. Jadi surat 27 itu oleh karenanya oleh Syekh Adil Muhammad Khalil dan Amru Khalid, 2 ulama dari 2 negara yang berbeda, Kuwait dan Mesir, mengatakan surat 27 itu surat yang mengamanahkan pada orang-orang beriman itu untuk punya ilmu dan keahlian yang paling bagus di zaman ketika kita berada.
Coba hadirin sekalian kalau pegang handphone ada masih timing, silakan ketik di YouTube itu nama Abdullah Ghalib Al-Burghati. Abdullah Ghalib, Ghalibnya itu Ghalib Al-Burghati. Itu adalah pejuang Palestina yang Israel tidak mau melepas dalam negosiasi pertukaran tahanan. Karena Abdullah Ghalib Al-Burghati itu adalah lebih hebat dari Yahya Ayas. Siapa Abdullah Ghalib Al-Burghati? Dia adalah putra Palestina yang di tahun 87-an dia menyaksikan bagaimana kejamnya Israel itu menjajah Palestina. Sejak muda dia sudah belajar bela diri, belajar mekanik, elektronik. Kemudian tidak puas, dia pergi ke Korea Selatan. Pergi ke Korea Selatannya itu bahkan unik. Dia berangkat dengan temannya, tetapi teman yang mengajaknya sampai di Korea Selatan malah balik lagi. Nah, si Abdullah Ghalib Al-Burghati ini nekat. Semua dokumen paspornya dia titipkan pada temannya agar dibawa pulang, biar dia nggak kepikiran pulang. Dia hanya berbekal 1 lembar alamat sepupunya temannya itu. Dan dia datangi alam itu dengan berjalan kaki 2 hari 2 malam. Walhasil di Korea Selatan dia belajar komputer, belajar bahasa Korea, bahasa Inggris, belajar elektronik, belajar bela diri taekwondo, belajar apa saja dengan niat pulang. Nanti kalau saya pulang, saya akan berjuang membantu Palestina, bukan menghadapi penjajah, tapi menghukum. Istilah dia menghukum Israel itu. Dan begitu dia pulang, dia adalah seorang pejuang yang bebas berkeliaran di seluruh Palestina karena dia bisa memalsu dokumen apapun dengan kecanggihan yang dia kuasai. Dia bilang pada anaknya, saya belajar ini bukan untuk apa-apa, tetapi saya berjuang belajar ini agar saya bisa menghadapi penjajah kita. Ketemu kan Abdullah Ghalib Al-Burghati di YouTube itu wajahnya. Itu Israel tidak mau melepas. Dan dia ditakuti sekali. Dan dia mendapatkan hukuman seumur hidup yang paling panjang. Tapi pria ini luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, hadirin sekalian, tetapi kita akan insaf betapa butuhnya diri kita akan semua macam ilmu dan keahlian untuk bisa menegakkan kebenaran yang kita yakini. Saya mau sampaikan begini. Kalau hadirin sekalian bertetangga dengan hal yang tidak baik di kanan kiri, yang sebelah kanan itu narkobaan misalnya, di depan judian, yang ketiga dangdutan, ganggu kita. Kalau mau nyalahkan bisa, tetapi kita kalau tidak punya ilmu dan keahlian tidak bisa. Kalau kebenaran itu sekaligus membuat kita punya moralnya, nah ilmu dan keahlian itu membantu kita menghadapi itu semua. Saya di rumah itu ada 2 buku yang sedang baca. Satunya sejarah VOC, yang kedua sejarah perlawanan para pahlawan Nusantara. Saya buka VOC dan itu. VOC kan datang kita tahun 1600-an, ya kan? Kemudian para ulama-ulama yang kemudian terkenal dengan Wali Songo itu sampai di Nusantara tahun 1400-an. Ada 200 tahun sebelum VOC datang. Dan beliau menyebar agama ini ke seluruh Nusantara. Dan walaupun memang secara ilmu dan keahlian, itu memang harus diakui bangsa Eropa jauh lebih luar biasa. Perlu diketahui VOC itu hanya datang dengan 100 orang dan 100 kapal perang dan 1000 tentaranya. Ya, waktu datang tahunnya. Tetapi penduduk Nusantara dengan jumlah kira-kira 30 jutaan bisa dikuasai. Kenapa? Soal ilmu dan keahlian. Tapi beruntungnya Nusantara kita itu adalah pulau-pulau yang kebenaran itu ditanamkan dengan baik oleh para ulama, sehingga perlawanan dan perjuangan dari Nusantara itu sangat luar biasa. Kalau ada rezeki, coba cari buku-buku yang judul Sejarah Pahlawan Nusantara yang ditulis beberapa penulis muslim, itu membuat kita merenung. Kita dapat negara yang luar biasa itu bukan gratisan, tetapi karena para pejuang itu, para pahlawan, para ulama itu berjuang dengan luar biasa. Tapi soal ilmu dan keahlian itu menjadi penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengingatkan, kalau hadirin itu merasa terganggu dengan di kanan kiri kita, hadirin kalau tidak melengkapi ilmu dan keahlian, itu nanti tidak akan bisa menyelesaikan. Ini ilmu dan keahlian itu bukan soal matematika saja, bisa matematika, bahasa Inggris, kemampuan sosiologi, kemampuan komunikasi, kemampuan melatih anak-anak muda dan segala macam. Itu sangat
membantu sekali. Suatu saat saya ada Ustadz Fatur Rahman Masrukan itu ngisi di masjid saya di Smolowaru. Habis sebelum ngisi beliau bilang, Ustadz katanya punya sekolah sepak bola. Iya punya saya. Maksudnya anak saya datangkan saja. Saya memang punya akademi sepak bola di sini. Hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad sparring. Akademi sepak bolanya itu pelatihnya pelatih luar biasa. Saya memberitahu ada seorang orang tua, ayah itu bawa anaknya sama pelatih saya namanya Nugroho Mardianto, mantan bek nasional dan bek Persebaya itu. Ustadz, ini ada orang tua mau bicara mas. Ayah itu security. Dia bilang begini, Ustadz tahu kenapa saya melatihkan anak saya ke Gartiva itu nama akademi sepak bola saya. Dia ini trauma Ustadz. Karena suatu saat ketika dia pulang sekolah, pas ayahnya kerja, ya, dia membuka kamarnya, ternyata ibunya itu mohon maaf tidur dengan laki-laki lain. Ayahnya cerai. Saya tidak ingin traumanya itu melekat, makanya saya ajak dia latihan sepak bola. Padahal rumahnya di Banyu Urip, latihan saya di Keberaun, jauh sekali itu. Tapi hadirin sekalian, saya mulai kalau ingin menyelesaikan masalah sosial kita, nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa ceramah saja. Kita yang ada di tengah-tengah itu harus punya ilmu dan keahlian. Agar ilmu dan keahlian itu bisa menyelesaikan sedikit demi sejarah pondok pesantren Gontor, sejarah pondok pesantren Tebuireng, semua sejarah pesantren yang eksis di tempat-tempat yang itu adalah sejarah para kiai dan ulama kita yang menghadapi semua lingkungannya dengan ilmu dan keahlian. Jadi kalau dibalik begini, kenapa kita tinggal di sebuah tempat perumahan atau kampung, tetapi kita itu dari waktu ke waktu suka mengeluhkan keadaan. Nah, berarti kita hanya melaksanakan agama, tetapi perintah agama untuk mencari ilmu dan keahlian agar segalanya itu bisa direduksi, itu tidak kita jalankan. Ini ada hubungannya dengan yang ketiga. Nah, kita ini yang mau melaksanakan sholat, ya, mau berinfak, mau berpuasa, itu pasti akan menghadapi persaingan. Kalau saya menggunakan ucapannya Ali bin Abi Thalib begini, orang beriman itu, kalau dalam redaksi bahasa Arabnya, al-mu'minu baina khamsyu syada'idi. Orang beriman itu pasti berhadapan dengan 5 hambatan dalam hidupnya. 1, hawa nafsu dalam dirinya. Udah jelas itu. Yang kedua, setan yang akan saya menggodanya. Yang ketiga, orang beriman yang iri dan dengki. Ada itu. Yang keempat, orang munafik yang tidak suka kalau kita istiqomah beragama. Dan yang kelima adalah orang kafir yang memerangi kita. Ada orang berbeda agama tetapi hidup damai dengan. Tapi mau tidak mau berhadapan dengan itu, kita harus memiliki kemampuan bersaing. Dan kemampuan bersaing itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak punya pemahaman kebenaran yang baik, melaksanakan kebenaran dengan baik, hidup dengannya dengan baik, tetapi kita memperlengkapi dengan ilmu dan keahlian. Nah, kalau itu ada, maka kita bisa bersaing dengan bagus. Nanti pulang-pulang begini aja. Saya yakin hadirin sekalian kalau pulang, melewati gang, tiba-tiba hadirin dibuat kesel. Gang di mana yang dia lewati itu, sudah ada anak-anak muda di situ, duduk, menggelar lingkaran, yang ditaruh di tengah-tengahnya minuman. Misalnya gitu ya. Atau masuk gang, tiba-tiba hadirin dibuat kesel. Tetangga sudah nyetel musiknya keras sekali. Ya. Dan macam-macam. Ya. Di kantor mungkin hadirin berada dalam satu unit kerja, isinya 10 orang tetapi hanya 2 yang baik, 8 yang tidak. Makanya saya ingin mengatakan kemampuan bersaing itu, kalau hadirin tidak miliki, jangan salahkan keadaan. Kalau kita ini makin terpojok, dan orang-orang yang tidak baik itu semakin mendominasi, itu penting. Nah, oleh karenanya, kalau ingin bersaing, maka Rasulullah mengatakan begini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minud dha'ifi. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Begitu. Saya beberapa kali suka cerita di forum ini. Tinggal di Karangrejo Sawah, belakang RSC di Surabaya, sama tinggal di Berbak. Dua-duanya saya berhadapan dengan tetangga kanan kiri yang main judi. Pas di Berbak itu, gang rumah saya, gang buntu, dipakai transaksi judi SDSB. Ya, saya tegur ya mas, saya tegur. Yang negor saya itu mau mukul saya, tetapi akhirnya
yang saya tegur itu dan mau mukul saya itu sekarang jadi baik dengan saya. Orangnya jadi sholat. Tatunya dari leher sampai ke kaki cuma. Dan pernah membakar rumah orang tuanya. Tapi saya menyadari itu, saya tidak mundur. Ya, artinya bukan berarti saya berani berkelahi, tetapi saya cari gimana caranya saya berhadapan dengan itu. Saya sudah pernah ceritakan, saya cari uang 3 juta, 4 juta, anak-anak yang begitu itu saya kursusan komputer, lalu setelah saya kursusan komputer itu, kemudian saya kasih laptop, komputer meja itu yang besar, ada 5, kemudian saya kasih dokumen untuk diketik, saya hanya nyari alasan untuk bisa ngasih uang 10.000 sampai 15.000 pada mereka setelah mereka mengetik pekerjaan saya. Dan itu mulai tereduksi. Jadi hadirin sekalian, kalau di keluarga kita, di kantor kita, tangga kita ada yang tidak beres, hadirin kalau cuma kerjanya mencaci maki, ngeluh, nggak selesai. Tapi kalau kita punya ilmu dan keahlian, mau bersaing, dan nanti kesanggupan mengatur di bawahnya itu, maka kita akan bisa menyelesaikan. Coba kita renungkan firman Allah di dalam surat ke-31, surat Luqman. Di surat 31 itu Allah berfirman begini, tentang bagaimana pendidikan yang baik itu. Di surat 31 ayat ke-17 sampai 19. Coba kita lihat. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur fil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, ajaklah manusia kepada yang ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar. Tapi kata begitu, dan bersabarlah dengan apa yang engkau hadapi di tengah-tengah kehidupan ketika engkau mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Setelah itu ayat 18-nya, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong. Jadi walaupun kita ini orang masjidan, baca Al-Quran, dan tetangga kita tidak sholat, tidak boleh sombong kita. Harus sabar. Dan jangan memalingkan dengan wajah angkuh dan segala macam. Itu artinya tipe manusia yang mau kita didik adalah manusia yang bagus. Kalau menjadi orang masjidan, baca Al-Quran, kerjanya hanya mencaci maki keadaan, tidak sabar, tidak akan mengubah situasinya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang sholat, ruku dan sujud, beriman, berhadapan dengan orang yang tidak beres itu kita sabar, telaten, tetap rendah hati, kuat dengan apa yang itu, mereka akan mulai berpikir tentang kita. Hadirin, bahkan saya merenungkan ayat 18 dan 19-nya itu, berarti orang yang sholat, yang beriman, berhadapan dengan lingkungan itu harus dikembleng agar dia punya mental yang kuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada teman saya di Ngeni Sidoarjo di Warung. Dulunya pernah masuk penjara 2 kali karena membunuh orang ya. Sekarang tobat. Puasa aja, puasa. Kata teman premannya, "Kau ini lapo, poso kok melok-melok wong Arab aja." Gitu kan. Langsung ditempeleng ya. Kau nih gak poso, ojo macem-macem gitu. Langsung dipukul ya. Diam langsung ya. Nah, hadirin sekalian, tetapi saya ingin mengatakan, jadi orang baik itu bersiap-siaplah bisa bersaing dengan orang yang tidak baik. Itu urutan yang sederhana. Dalam urusan yang lebih besar, tentu ada yang akan kaget. Coba baca sejarah. Baca sejarah. Kita akan melihat bahwa, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang mukmin yang dengki, munafik, dan kafir itu begitu kita ketahui sejarahnya, barulah kita tidak bisa kecuali kita harus menjadi mukmin yang punya kemampuan bersaing. Dengan apa? Dengan ilmu dan keahlian dan kualitas kebenaran yang kita laksanakan. Tapi yang keempat, kesanggupan mengatur. Karena masalah yang kita hadapi itu tidak selesai sehari. Belum tentu selesai sebulan. Belum tentu 10 tahun. Maka orang beriman yang bersaing itu harus punya daya tahan untuk bisa bersaing dalam rentang waktu yang panjang. Kunci untuk bisa tetap bertahan, bahkan memenangkan persaingan adalah kemampuan mengatur dan mengelola diri. Ini cerita unik tentang Perang Vietnam. Jadi Perang Vietnam dalam militer itu ada perang, ada pertempuran. Ya. Perang itu terdiri dari banyak pertempuran. Jadi Perang Vietnam itu berakhir gara-gara para jenderal Vietnam itu punya ide yang cerdik. Ini kalau nggak diakhiri berat. Tapi kalau mengalahkan Amerika dalam semua pertempuran tidak mungkin. Lalu mereka merencanakan serangan brutal ke tentara Amerika. Lalu
Tentara Amerika yang ketangkep itu disiksa sekejam-kejamnya zaman. Kemudian di video. Ya, videonya dikirim ke Amerika, belum seperti yang sekarang. Nah, video kekejaman penyiksaan tentara Vietnam terhadap tentara itu nyebar ke seluruh publik Eropa dan membuat para senator atau DPR-nya itu hanya memutuskan bola perangnya diakhiri saja. Tentara kita, anak-anak kita yang jadi tentara yang begini nasibnya gitu. Akhirnya selesai. Itu artinya kemampuan mengatur. Gitu. Pas terjadi serangan umum 1 Maret 1949, waktu Sudirman memimpin perang gerilya, Sudirman, Letnan Jenderal Soeharto, Letnan Jenderal TB Simatupang, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan baru itu punya ide Belanda itu kekuatan militernya pada waktu agresi militer yang kedua itu besar-besaran seluruh. Tapi mereka punya cara yang unik. Gimana caranya ngusir Belanda? Tidak harus memenangkan semua pertempurannya. Akhirnya mereka begini saja lah. Jogja, waktu itu di Jogja posisinya harus dikuasai berapapun. Tetapi selama dikuasai kita, maka kita harus mencari tentara kita yang tinggi besar dan pintar bahasa Inggris. Karena di kota Jogja ada pemantau keamanan dari PBB yang memastikan klaim Belanda itu tidak benar, bahwa daerah jajahan mereka tidak ada pemimpin militernya dan tidak ada pemimpin politik. Akhirnya terjadilah serangan umum 1 Maret dan Jogja dikuasai dalam waktu 8 jam saja. 8 jam, nggak lama. Tapi selama 8 jam itu tentara kita yang tinggi besar, yang pintar berbahasa Inggris, disengaja disuruh berkeliaran di kota Jogja. Ketemulah pemantau PBB. Lah, Anda kan tentara Indonesia. Kata Belanda, ibu kota ini tidak ada militer dan tidak ada ini. Lalu setelah ngobrol, para pemantau keamanan itu berkesimpulan nggak benar klaim Belanda bahwa wilayah jajahnya itu tidak ada pemimpin militer dan tidak ada ini. Hanya laporan mereka dan hadirin tidak tahu bahwa baru kita itu sah dalam pengertian Belanda mengakui kemerdekaan itu di tahun 49, bukan di tahun 40. Karena dipecundangi 8 jam itu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita jadi orang baik, bertetangga dengan lingkungan kanan kiri, jangan kecil hati. Bisa hal-hal yang tidak baik di kanan kiri itu bisa asal kita bisa mengatur sumber daya agar yang tidak baik itu bisa kita hadapi dengan baik. Saya menyampaikan ini karena faktanya begitu. Tidak perlu keluar rumah. Di dalam rumah, hadirin kalau ada 5 orang, ayah, ibu, dan 3 anak. Mungkin di antara 5 orang, 1 yang rajin ke masjid, rajin puasa, yang lainnya biasa-biasa. Bersaing dengan kondisi seperti ini, kan tidak mungkin kita terus-menerus menjadi hanya 1 orang yang baik. Gimana caranya yang baik 1 orang itu menular ke 4 yang lain. Maka sebagai orang baik harus kita bisa bersaing dengan bagus dengan mereka. Sehingga mereka itu terpengaruh menjadi lebih baik lagi. Itu yang harus hadirin, cerita tentang Rasulullah yang memberi makan pada pengemis yang buta, ya kan? Kemudian cerita banyak kemuliaan sahabat, dan dalam itu adalah cerita bahwa moral, kebaikan, akhlak, perilaku itu didayagunakan untuk menyaingi hal-hal yang tidak baik itu agar tidak lagi dominan, dan kemudian yang dominan adalah kebaikan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kata Imam Tobari itu yang paling penting orang diukur dari daya gunanya. Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallah anfa'um linas. Manusia yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang yang lain. Cuma hadirin sekalian, menjadi bermanfaat bagi orang lain itu pasti dikerjain. Ya. Hadirin coba ketik di YouTube itu, di Google, bahasa Inggris, pseudo ekonomi. Pseudo itu bayangan, ekonomi itu ekonomi. Ekonomi bayang. Hadirin kaget. Jadi ekonomi yang sedang berjalan di sebuah negara itu persis kayak gini. Kalau hadirin pegang senter gini, cahayanya itu kan bagian terangnya kan sedikit, tapi bagian gelapnya kan luar biasa. Nah, pseudo ekonomi begitu. Jadi praktek ekonomi di sebuah negara itu ekonomi normal dan formalnya itu ya gitu. Tetapi ekonomi yang yang gelap-gelap itu ya banyak. Makanya Purbaya, Menteri Keuangan kita, sebentar lagi akan ada penangkapan besar-besaran katanya. Ini yang tidak beres, ini yang tidak akan diikuti. Tapi dalam konteks ini hadirin sekalian, menjadi orang baik itu harus siap-siap. Karena begitu kita membuka mata, membuka kesadaran, di sekitar kita ada hal-hal yang tidak baik. Kalau daya guna ini kita tingkatkan, daya guna materi, daya guna ilmu, daya guna yang itu, maka
pelan-pelan keadaan yang tidak baik itu berubah menjadi membersamai kita. Tidak banyak orang tahu bahwa ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, Mekah itu, kota Mekah, itu diurus, maksudnya ibadah hajinya, diurus oleh 10 orang. Dari 10 orang tokoh itu 8 tokohnya masuk Islam kecuali 2 aja. Yang 8 itu Khalid bin Walid, Abu Bakar, Utsman, Umar, itu masuk Islam. Itu tokoh-tokoh hebat-hebat. Ya, bisa dibayangkan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ya sekalian. Semoga memberikan inspirasi. Masih ada beberapa waktu, kira-kira 5 menit mungkin, untuk diskusi. Semoga saya bisa membantu menjawabnya jam sekarang. Monggo kali kalau ada yang mau disampaikan ya sekarang. Monggo Bapak, silakan. Iya. 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 Gini Pak, Umar suatu saat ditanya, selain doa tadi ya, dengan dari atusyikul Qur'an takhriba wa hiya amiratun, katanya. Mungkinkah negara ini kembali rusak setelah engkau tidak lagi memimpin negara ini? Umar bilang, satu syaratnya saja, yaitu kalau orang-orang rusak di antara kalian lebih mendominasi kehidupan kalian. Makanya Pak, orang baik yang saya sebut dengan melaksanakan kebenaran itu harus punya kemampuan untuk meregenerasi, memperbanyak orang baik. Itu penting. Coba Bapak sekalian, pengajian di setiap masjid yang seperti ini kan tidak semua masjid kan seperti ini kan? Cek juga di semua masjid, ada mushafnya nggak? Mushaf Al-Qurannya. Mushafnya kan kalau ada sudah, apa namanya? Sudah berdebu. Ya. Kemudian banyak pekerjaan kita, maka mencetak orang baik Pak, agar orang baik itu bertahan, itu harus ini. Contoh yang lain ya. Pemuda Kahfi itu kita tahu ditidurkan oleh Allah berapa tahun? 309 tahun. Tapi bahasanya bukan 300. Allah menyebutnya 300 tahun ditambah 9 tahun. Ada rahasia itu. Tapi coba adin sekarang. 309 tahun itu kalau dibagi satu generasi 75 tahun, berarti 4 generasi itu kan? Ya. Nah, tipikal pemuda Kahfi adalah tipikal pemuda yang hidup minoritas, rakyatnya seperti itu, rajanya juga memusuhi mereka. Tapi mereka mau melaksanakan agama, memperjuangkan agama. Allah memuliakan mereka dengan ditidurkan 300 total 9 tahun. Apa artinya pesan kita? Jadi kalau sekarang saya ngisi pengajian, hadirin dengan pengajian, pulang-pulang bikin pengajian yang lain di rumah itu. Maka kalau kita begitu, insya Allah umur kehidupan keagamaan kita bisa bertahan 4 generasi. Tapi kalau kita diem, cuek, bebek, nggak peduli, itu urusannya masjid, siap saja. Tidak sampai 1 generasi sudah redup kehidupan keagamaan itu. Masjid tidak akan ada jamaahnya, perkantoran tidak ada macam-macam dan segala macam, dan kita akan mengalami stagnasi yang luar biasa. Itu. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat dari sekalian. Apa yang saya sampaikan ini, semoga pada pertemuan sebulan lagi saya bisa melanjutkan membahas buku yang saya tulis, Growing with Unlimited Power itu. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.